Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai teori graf, yaitu pada materi graf Euler dan graf Hamilton. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu graf Euler. Itu di bagian definisi. Nah, sebelum kita ke definisi dari graf Euler, ingat kembali itu apa itu yang disebut dengan lintasan. Apa yang disebut dengan lintasan dan sirkuit. Kalau lupa apa itu definisi lintasan, sirkuit, sama trail, tonton kembali video mengenai dasar-dasar teori graf. Oke, yang pertama itu adalah lintasan Euler. Lintasan Euler itu adalah jika lintasan pada suatu graf memuat semua sisinya tepat satu kali. Jadi katakan lintasan Euler jika lintasan di graf itu memuat semua sisi. Jadi perhatikan. Jadi ingat sini lintasan yang memuat semua sisi dan satu kali. Nah, jadi karena semuanya dilewati satu kali, maka ini juga disebut dengan trail Euler. Lintasan ini juga disebut dengan trail Euler. Nah, sirkuit Euler, kalau suatu lintasan Euler ini merupakan sirkuit. Jadi kalau dia lintasan Euler dan lintasan ini juga adalah sirkuit, maka ini adalah sirkuit Euler. Nah, kalau di graf tersebut ada sirkuit Euler, maka graf tersebut disebut dengan graf Euler. Nah, contohnya di sini saya berikan dua graf. Misalkan ini graf G. Misalkan ini adalah yang pertama tadi adalah graf ini adalah graf G. Ini adalah graf H. Nah, di graf G ini graf G adalah graf Euler. Kenapa graf Euler? Karena kita bisa membuat lintasan Euler atau sirkuit Euler. Contohnya saya ambil titik ini menjadi titik awal, maka kita ambil sisi berikutnya di sini, tarik garis ke sini, kemanapun dan seterusnya, maka pasti akan bisa dibuat lintasan Euler dan semua sisinya terlewati. Ingat, semua sisinya terlewati, maka ini adalah graf Euler. Nah, kalau di sini tidak ada jalan atau lintasan yang membuatnya menjadi lintasan Euler. Nah, contoh di sini, saya ambil titik ini ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, di sini masih ada satu sisi yang belum. Kalau ke sini kembali, nggak boleh ke sini lagi karena ini sudah dilewati. Nah, tapi di sini masih ada satu sisi yang tidak dilewati. Maka karena semua sisi yang tidak bisa dilewati satu kali, maka ini bukan graf Euler. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa graf ini graf Euler dan ini bukan graf Euler? Yaitu pertama kita pelajari dulu lemanya. Lemma Euler itu adalah lemma pertama itu jika G adalah graf Euler, maka trailnya dapat dimulai dari titik mana saja. Jadi kalau graf Euler, dimanapun kita bisa memulai membuat lintasan Euler dari titik mana saja. Nah, yang kedua, jika setiap titik dari G mempunyai derajat minimal 2, maka G pasti mempunyai sikel. Nah, dari lemma ini kita bisa menurunkan sebuah teorema. Nah, di mana ada tiga teorema yang teoremanya ini saling ekuivalen. Yang pertama adalah graf G Euler, maka setiap titik dari graf G ini mempunyai derajat genap. Dan yang ketiga, himpunan sisi dari G dapat dipisah menjadi sikel-sikel yang saling asing atau disjoint. Nah, karena ini ada tiga teorema yang ekuivalen, maka cara membuktikannya adalah dengan membuktikan dari 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1. Pertama kita buktikan dari pernyataan 1 ke 2. Itu yang kita mengetahui bahwa graf ini adalah graf ini kita bawa graf Euler. Maka semua titiknya berderajat genap. Nah, di sini kita bawa graf Euler. Maka karena dia graf Euler pasti ada trail Euler tadi di definisinya. Nah, karena ini mempunyai trail Euler, maka setiap
pemunculan satu titik pada trail itu memberikan kontribusi 2 derajat di titik itu. Kenapa? Karena ada sisi masuk ke titik itu dan ada sisi yang keluar titik itu, maka titiknya pasti berderajat 2. Nah, karena setiap garisnya muncul tepat satu kali, maka derajat setiap titiknya itu pasti genap karena cuma satu kali. Dan tadi trailnya ini berkontribusi 2 derajat untuk setiap titiknya. Jadi terbukti ya untuk 1 ke 2. Sekarang 2 ke 3. Nah, 2 ke 3 itu diketahui bahwa setiap titik berderajat genap maka bisa dibuat menjadi beberapa sikel-sikel yang saling asing. Nah, di sini diketahui pertama ini berderajat genap, maka G pasti mempunyai sikel ya, ingat karena berderajat genap jadi pasti ada sikelnya C1. Nah, misalkan sikel C1 ini dihapus, maka pasti ada sisa graf di sini, titik-titiknya pasti juga berderajat genap, minimal berderajat 2. Karena tadi genap dihapus genap minimal 2. Nah, dan pasti masih ada sikel C2. Nah, kalau sikel C2 nya dihapus maka dan diteruskan proses ini, maka pasti akan tersisa graf yang tidak terhubung. Nah, karena sini sudah tersisa, dari sini bisa dikatakan bahwa graf G tersebut memiliki sikel-sikel yang saling asing. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah graf G, kita ambil sikel pertama C1 nya adalah ini yang berwarna biru. Ingat sikel titik awal, lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. Kalau kita hapus sikel C1 ini, maka akan tersisa graf pada graf G ini tersisa sisi-sisi yang minimal berderajat 2. Jadi pasti 2 dan yang lainnya pasti genap. Nah, di sini kan masih bisa kita temukan sikel. Kalau kita ambil lagi sikel C2-nya ini dan kita hapus, jadi minimal masih seperti yang tadi. Minimal setiap titiknya berderajat 2. Dan ternyata di sini hanya C2 yang bisa dibuat sehingga menjadikannya disconnected, dan terlihat bahwa graf G ini menjadi graf yang tidak terhubung atau disconnected graph. Jadi terbukti ya bahwa jika setiap titiknya berderajat genap maka akan bisa dibuat menjadi sikel-sikel yang saling asing. Oke, yang ketiga yaitu membuktikan dari 3 ke 1 itu sikel-sikel saling asing, maka graf itu graf Euler. Nah, ini penjelasannya. Jadi misalkan C1 adalah suatu sikel. Nah, jika G hanya terdiri satu sikel, maka jelas graf Euler. Iya. Tadi kan kalau ada sikel di graf G dan dilewati satu kali, maka itu adalah graf Euler. Nah, di sini kalau di sini ada satu sikel, maka ya pasti graf Euler. Nah, ternyata jika lebih dari satu ada sikel lainnya itu C2, maka kita bisa mengambil sebarang titik, misalkan titiknya titik A yang berserikat yang ada di dalam C1, dan kita bisa membuat jalan atau jejak di trail dari A yang memuat C1 dan C2 tadi. Nah, kalau masih ada sikelnya, kita ini bisa lanjutkan yang tadi. Kita ambil titik B di sikel yang kedua tadi, yang berikutnya ketiga, yang ada di sikel C3 dan C2. Nah, maka akan kita bisa bentuk trail T2 dan T1. Maka T2 dimulai dengan T1 nya sehingga semua sisi-sisinya pasti terlewati. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan yang merah ini adalah C1 nya, sikel C1, yang biru adalah sikel C2, dan yang hitam adalah sikel C3. Di sini C1 nya adalah dari titik T1 nya. Tadi kita ambil C1 adalah titik A nya, yang juga adalah titik titik dari sikel C2. Kita ambil di sini, kita bisa buat lintasan yang memuat semua sisinya. Sini terlihat bahwa dari titik A ke D, dari titik A ke D, ke E, ke F, ke A, ke E lagi, ke G, ke B, baru ke A.
kita lihatnya. Nah, ternyata masih ada sikel yang belum terlewati. Nah, kita bisa membuat mengambil titik yang ada di sikel C1 dan C3 dan membuat lintasan yang menghubungkan semua sikelnya. Nah, lintasannya adalah ini, B, A, D, E, F, ke A lagi, ke E, ke G, ke B, ke H, ke G, ke I, ke B. Nah, ternyata semua sisinya terlewati. Semua sisinya terlewati satu kali, maka terbukti bahwa graf ini adalah graf Euler. Nah, di graf Euler ada yang disebut dengan algoritma Fleury. Algoritma Fleury adalah algoritma untuk mencari lintasan atau sirkuit Euler. Langkahnya pertama adalah seperti ini. Yang pertama adalah langkah input. Input itu adalah menentukan graf Eulernya. Langkah step yang berikutnya adalah step 1, menentukan titiknya V0. Lalu ditulis dengan J0 sama dengan V0, titik awalnya ya. Step 2, nah, misalkan sudah dipilih jejaknya ini. Jadi ini J ini adalah jejak. Sudah sebanyak panjang ini telah terpilih jejaknya, maka dipilih kembali sisi E I tambah 1 dari graf G, EG kurang sisi yang terpilih tadi. Nah, sehingga sisi ini terkait dengan VI yang terakhir, dan sisi EI tambah 1 bukan sisi pemutus, dan seterusnya. Nah, kalau step 3, kalau tidak bisa lagi dilanjutkan step 2, maka berhenti dan dinyatakan bahwa sirkuit itu adalah sirkuit Euler. Oke. Nah, contoh. Perhatikan kembali yang tadi graf Euler. Step 1-nya adalah V0, J0. Step 2-nya ini, ingat kembali, step 2-nya adalah mencari sisi yang berhubungan dengan titik akhirnya, terus dibuat J ditambah sisi dan titiknya. Dan step 3-nya adalah jika step 2 tidak bisa dilanjutkan, maka dapat dinyatakan sirkuit adalah sirkuit Euler. Oke. Yang pertama kita ambil step 1, misalkan ini adalah titik V1-nya, maka ditulis J0 sama dengan V1. Nah, di sini ada beberapa sisi yang bersesuaian, berhubungan. Nah, misalkan saya ambil titik V5 menjadi sisi berikutnya, maka dituliskan E1-nya di sini ditulis E1, ditulis E1 sama dengan V1 V5, maka jejak ini tambah menjadi J1, dan jejaknya ditambahkan bersama menjadi V1 E1 V5, V1 E1 V5. Nah, ini diteruskan menjadi jejak, dipilih lagi E2, disambung lagi, ternyata E2 adalah V5. Kita ambil V2-nya adalah V5 V6, maka J2-nya disambungkan lagi E2 dan V5 V6, diteruskan dilanjutkan menjadi ke V2, kita namakan E3, disambung lagi, lanjutkan ke V1 misalnya, kita namakan E4, disambung lagi di sini E4 V1, dan seterusnya. Ini saya percepat saja ya. Kalian perhatikan saja di sini E9, terus saya pilih di sini, kita pilih sini E10, dan 11-nya adalah ke V4, 12-nya ke V8, 13 ke V7, 14 ke V4, dan terakhir 15, yaitu dari V4 ke V1. Jadi ditulis sini E15 ditambah terakhirnya adalah E15 dan V1. Nah, maka karena semua sisinya sudah dilewati dan step 2 tidak bisa lagi dilanjutkan, maka dilanjut ke step 3, stop, dan ditulis J15 adalah sirkuit Euler di graf G. Nah, inilah cara menentukan sirkuit Euler di graf G dengan menggunakan algoritma Fleury. Nah, yang kedua adalah kita beralih ke graf Hamilton. Nah, definisi dari graf Hamilton adalah
Jika graf G disebut dengan graf Hamilton jika G memiliki sikel Hamilton. Apa itu sikel Hamilton? Sikel Hamilton adalah sikel tertutup yang memuat semua titik dari G. Jadi bedanya tadi dengan Euler itu adalah jika semua sisinya dilewati satu kali. Sedangkan graf Hamilton jika semua titiknya. Jadi perhatikan, Euler itu sisi, Hamilton titik, ya. Nah, contohnya graf Hamilton di sini. Misalkan ini, di sini saya berikan dua graf. Di sini adalah graf Hamilton dan graf ini graf bukan Hamilton. Kenapa ini graf Hamilton? Karena kita bisa membuat sirkuit Hamilton. Nah, contoh sirkuit Hamiltonnya adalah kita ambil titik ini sebagai titik 1. Maka saya ambil jalannya ke sini, misalnya saya ambil jalan ini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kembali lagi ke titik awalnya, dan semua titiknya terlewati. Kalau ini kita tidak bisa membuat sirkuit Hamilton. Misalnya saya ambil titik ini, saya jalan ke sini, terus ke sini, keluar saja ya. Saya coba-coba sembarang lintasan saja. Terus ini, nah ini sudah mentok ini. Kalau ke sini, ini nggak bisa ke bawah lagi karena titik ini sudah terpilih. Kalau ke sini juga sama. Ini sedangkan di sini juga masih ada titik yang tidak terpilih di luarnya sini. Jadi ini jelas bahwa ini bukan graf Hamilton karena tidak bisa dibentuk, karena tidak bisa dibuat sirkuit Hamilton di dalam graf tersebut. Oke, demikian materi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.